Nah, masih di tempat yang sama dengan orang yang sama dengan jam yang berbeda karena jam yang ada di sini ada di sini. Wait. Fokus guys. Nah, cakep banget nggak tuh? Artis kalah nih ya kan? Kalau dari jauh kelihatan kayak Rolex ya kan, disamperin bukan KW itu kan. Ajib banget ini Pak, tuh stylenya, finishingnya beras. Kenapa masih review ini? Oke, kita lanjut. Kali ini kita kedatangan jam tangan G-Shock. Tahu nggak ini jam G-Shock apa? Ini G-Shock DW 5600 yang tidak serius. Kenapa saya bilang tidak serius? Karena ini jam KW gitu. Karena kenapa saya nggak beli G-Shock yang asli sih? Karena menurut saya untuk range harga segitu, mending saya beli ginian Pak gitu loh. Tahu nggak sih? Mending saya beli ginian atau beli ginian tuh. Rugi Pak, bukan rugi sih aku bukan ngejelek-jelekin ya. Cuma dengan uang segitu kita itu masih membeli jam yang dia itu bisa mati gitu loh, memakai energi baterai gitu tuh kayak ngerasanya no gitu sih, sok-sokan no. Nih kita langsung buka aja ya teman-teman. Tarag lah. Oh ini ada. Kenapa kaget sendiri? Kan yang ngemas saya sendiri ya. Astaga. Oke, kita buka ini jamnya. G-Shock KW. Tahu nggak teman-teman nih? Saya bisa teman-teman biar bisa bedain nih gimana G-Shock KW dan G-Shock Ori, meskipun saya nggak punya G-Shock Orinya, tapi rasanya pasti beda banget dan teman-teman bisa lihat detailnya segala macam pasti beda banget. Di sini nggak ada kartu garansi. Masa ada baterai cadangan tuh, baterai cadangannya Sony lagi. Kalau G-Shock yang ori itu kayaknya setahu saya nggak punya baterai cadangan gitu loh. Dan ini pun kalengnya harga 20 ribuan saya beli terpisah, tapi masih dalam toko yang sama gitu. Cuma kenapa saya berkali-kali suka jam ini, seperti yang sudah saya review di video lama saya. Kenapa saya suka jam ini? Karena jam ini tuh simple Pak, terus pasaran banget gitu. Ketika ntar kita maling dicariin orang, pokoknya orangnya pakai jam hitam gitu, jam digital hitam. Banyak banget di pasaran tuh orang-orang pakai jam digital hitam semua kan, bingung mesti saking pasarannya jam di pasar kan. Ayo bingung nggak tuh? Nah, oke, kembali lagi. Nah, tapi di sini yang saya suka ada perubahan dari beberapa jam G-Shock KW saya yang saya review. Kalau teman-teman memperhatikan video yang sebelumnya yang saya tes rendam, video G-Shock DW 5600 saya, di sini ada perbedaan. Perbedaannya adalah di strapnya. Nah, di strapnya ini jadi halus gitu coy, nggak ada motif-motifnya. Kenapa kembang kempis gini? Tuh, jadi halus, nggak ada motif-motifnya coy. Nah, di sini juga halus tuh, halus. Nih motifnya di sini tuh. Cuma di sini nggak ada tulisan Casio-nya, beda sama yang dulu pernah saya review ada tulisan Casio Japan. Di sini ada tulisan Casio stainless steel. Tapi memang jam ini juga itu water resist coy, water resist, dan ini murah banget. Itu jauh banget dari jam-jam yang ori, karena ini memang murah tapi tidak murahan itu. Tahu nggak teman-teman? Nah, jam ini itu harganya di bawah 100 ribu loh, bayang. Sudah bisa dipakai berenang kalau orangnya bisa berenang ya kan. Kalau orangnya nggak bisa berenang nggak bakal bisa iya, tetap tenggelam gitu. Meskipun ini bisa dipakai jam bisa berenang. Oh, jamnya bisa berenang Mas, bisa, tapi asal orangnya bisa ya kan. Kalau jamnya bisa dipakai berenang, orangnya nggak bisa berenang, jadi jamnya nggak bisa berenang gitu loh teman-teman. Suka banget di teman-teman pasti nanya ini apa ya, keluh kesah pribadi lah ya. Sepanjang saya jualan jam, saya hobi jam gitu, kenapa harus ditanya jam dipakai berenang? Pakai berenang itu memakai baju renang gitu, dan
organ yang lengkap. Tapi nggak mau ngejokes itu saya. Nanti saya dibully, ya kan? Teman-teman nggak denger kan tadi? Oke. Maksudnya berenang ya bagi orang yang bisa gitu. Berenang itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia tanpa jam tangan pun itu bisa loh, bisa banget kita berenang gitu loh. Ngapain pakai jam tangan gitu loh? Mandi ngapain pakai jam tangan? Mandi pakai sabun gitu. Oke, paham sampai sini paham kan? Kalau cuma pakai hujan-hujanan bisa, dia sebenarnya bisa pakai hujan-hujanan segala macam jam semuanya dipakai hujan-hujanan sebenarnya bisa banget. Karena konsepnya itu ketika dia dipakai hujan-hujanan dia akan gini gitu loh. Air nggak masuk dari celah ini, makanya ketika dia dipakai berenang, dipakai mandi, nggak boleh dipencet gitu, karena ini nggak screw down crown, tidak boleh dipencet gitu. Adapun ketika jam tangan ini bisa dipakai hujan-hujanan bisa banget, tapi Anda tetap kehujanan karena jam ini bukan payung ya teman-teman gitu. Saya rasa orang yang punya Rolex asli pun dia itu sayang kali ya untuk menghujan-hujankan jam tangannya gitu loh. Meskipun jam tangannya water resist atau dia bisa nyelam sampai 200 meter, 1000 meter, tapi setidaknya dia menyayangi dirinya untuk main hujan-hujanan kan. Pasti dia punya payung kan. Logikanya dia ke orang punya Rolex, pasti dia juga punya payung atau mantel atau asisten pribadi, atau dia meneduh. Setidaknya ketika kita tidak punya payung, tidak punya mobil, tidak punya Rolex, tapi kita punya otak gitu loh coy. Buat apa? Buat meneduh kalau hujan tuh. Ya Allah, ntar sakit gimana gitu loh. Ih, gemes banget aku. Kenapa banyak keluh kesah di sini ya? Oke, kita lanjut. Gimana sih ini? Ini diameter 42 kayaknya. Ini gede juga nih 42. Ini kemarin saya pernah ambil juga berapa, ada yang karatan ya teman-teman. Mungkin dia habis kena air itu nggak dijemur atau nggak dipakai terus, malah dibungkus mungkin ya. Habis kena air dibungkus plastik kan, dikasih ragi kan biar jadi tapai gitu. Harusnya kan dia habis kena air ya dipakai aja sih gitu biar kering. Enggak, ini kayaknya habis apa dia dikantongin di celana gitu, setelahnya dicuci terus lama gitu jadi kayak karatan banget gitu loh. Itu emang nggak sayang banget sama jam itu gitu. Mungkin udah punya sayang sih dia. Iya dia gitu. Ya oke. Ini kenapa gerak sendiri, kaget banget dari tadi. Ah elah kamu. Kenapa belum 10 menit sih? Bahas apa lagi sih ini? Oke, daripada bahas mending kita promosi. Oke, langsung belak-belakan saja teman-teman. Kalau pengen belanja nih atau di tanggal-tanggal cantik, di tanggal-tanggal muda, tanggal 1 atau di tanggal 25 biasanya ada nih tanggal 25 yang teman-teman masih punya tabungan lebih, ibaratnya kita udah perkirakan oh ini kayaknya udah mau gajian lagi dan uang kita lebih, teman-teman bisa langsung masuk ke Shopee, cek di sana ada link jam tangan teman-teman, atau teman-teman yang suka jam tangan atau teman-teman pengen belanja lain yang barang-barangnya masih ada di keranjang, langsung dibuka linknya, nanti itu link langsung menuju di aplikasi Shopee. Nah di sana ada gratis ongkir di kolom voucher, di beranda di kolom voucher. Nanti setelah itu teman-teman klaim terus habis itu check out lah barang tersebut gitu teman-teman. Dan jangan lupa pakai cashback, biasanya ada cashback tuh kalau teman-teman pakai linkku itu biasanya ada cashback juga 10.000. Jadi cashbacknya dipakai, tapi memang pembayarannya hanya pakai Shopee Pay sama Shopee Pay Later. Tahu nggak, Shopee Pay Later itu ongkirnya tetep tahu, meskipun kita nol beneran deh, kayak bunganya gede banget. Tahu nggak bunga terbesar di dunia apa? Bunga pinjol. Ya Allah, astagfirullah. Jadi salah tuh, bunga terbesar di dunia bunga bangkai, bunga apa, salah. Tahu nggak apa bunga terbesar? Bunga pinjol. Kenapa semangat banget di konten malam ini ya? Ya karena memang pengalaman gitu loh. Dulu saya sering kalau ketika ada pesanan, ada apa gitu, saya memakai pay later memang. Tapi kan itu untuk bisnis kan. Nah, untuk yang dia sudah fix dan deal untuk dijual dan nggak ada kemungkinan dia nggak bayar gitu loh, sehingga saya berani memakai itu untuk modal usaha kecil mikro menengah amuba mikroba gitu.
Jadi memang bagus juga ketika pinjol itu nggak salah kok, semua pinjol itu nggak salah. Cuma ketika kita tepat bayarnya, dan pinjol itu nggak salah ketika kita tepat bayarnya dan diperuntukkan bukan untuk konsumtif. Nggak salah dia pinjol itu, cuma dosa aja mungkin ya karena berbunga. Iya coy, berbunga itu pinjol coy, ngawur kamu. Aduh. Gimana lagi nih, malas banget bikin konten, udah ngeblur banget ini. Semoga view-nya tinggi, mungkin tolong teman-teman di like gitu, di share gitu loh teman-teman. Ini dari dulu belum punya AdSense, ya Allah. Tahu nggak pendapatan saya dari mana? Ya dari afiliator Shopee gitu teman-teman. Makanya teman-teman masuklah ke Shopee gitu. Afiliator yang halal apa? Afiliator Shopee yang komisinya lebih besar bunganya. Pay later gitu, gitulah. Oke teman-teman, jangan salah, ini tuh jam bagus gitu. Kembali lagi ke jam ya, udah nggak perlu disalin lagi. Ada beberapa video juga yang saya sudah review dari jam G-Shock ini. Nanti judulnya pakai G-Shock aja, padahal dalamnya mau bercanda mulu gitu. Ya udah biarin gitu loh. Oke, terima kasih. Kayaknya di YouTube nggak ada deh reviewer orang yang review benda. Bayangin ini ngobrol sendiri di ruangan pak, orang yang review benda sekencang ini suaranya, sengigo ini. Saya nggak nyimeng tapi ya gimana adanya kayak gini ya, ngejokes nggak jelas gitu kan. Kalau teman-teman ada mungkin saya bisa ganti jualan lumpia aja gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, itu kesalahan Anda yang tersinggung. Apabila ada kebaikan, itu kebaikan Anda yang menangkap bahwasanya kata-kata saya ada baiknya padahal nggak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.